Nitrogen adalah komponen bagi semua protein dan bisa ditemukan dalam semua sistem kehidupan. Senyawa nitrogen ada di material organik, makanan, pupuk, peledak, sampai racun. Nitrogen yang berasal dari bahasa Yunani nitron adalah elemen terbanyak kelima di alam semesta. Terkandung 78% gas nitrogen di udara bumi dan 2,6% gas nitrogen pada atmosfer Mars. Dalam bentuk gas, nitrogen itu tak berwarna, tak berbau, dan lembab. Dalam bentuk cair, ia juga tak berwarna, tak berbau, dan kelihatan seperti air. Nitrogen ditemukan pertama kali pada tahun 1772 oleh ahli kimia dan fisika Daniel Rutherford. Saat dia memisahkan oksigen dan karbon dioksida dari udara, menyatakan bahwa gas sisa tidak mendukung organisme hidup dan pembakaran. Ilmuwan lain termasuk Carl Wilhelm Scheele dan Joseph Priestley menyebut nitrogen sebagai udara yang terbakar atau udara tanpa oksigen. Adapun sifat-sifat yang terkandung dalam unsur nitrogen yaitu sifat kimia dan sifat fisika. Sifat kimia yang pertama, unsur yang kurang reaktif. Yang kedua, mudah menguap. Ketiga, bersifat aspisian. Dan yang keempat, bersifat inert. Selanjutnya, sifat fisika pada nitrogen yaitu yang terakhir, manfaat unsur nitrogen. Pertama, sebagai pendingin. Kedua, untuk pengawetan makanan dan minuman. Ketiga, manfaat di bidang dermatologi. Keempat, manfaat nitrogen di bidang industri. Dan yang kelima, penggunaan nitrogen untuk elektronik. Dan yang terakhir yaitu penggunaan di bidang transportasi. Apa itu fosfor? Fosfor ialah zat yang dapat berpendar karena mengalami fosforesens atau kendaran yang terjadi walaupun sumber pengeksitasinya telah disingkirkan. Fosfor berupa berbagai jenis senyawa logam transisi atau senyawa tanah langka seperti zinc sulfida yang ditambah dengan tembaga atau perak dan zinc silikat yang dicampur dengan mangan. Kegunaan fosfor yang paling umum ialah pada ragaan tabung sinar katode dan lampu pendar. Dapat juga ditemukan dalam pembuatan pupuk, bahan peledak, korek api, kembang api, pestisida, odol, dan deterjen. Apa sifat fisika pada unsur fosfor? Sifat fisika pada unsur fosfor yaitu sebagai berikut. Apa sifat kimia pada unsur fosfor? Sifat kimia pada unsur fosfor diantaranya sebagai berikut. Apa manfaat dari fosfor? Yang pertama, membantu kerja ginjal. Fosfor dapat membantu organ ginjal dalam menyaring zat sisa yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Namun, fungsi ini hanya berjalan apabila Anda mendapatkan asupan fosfor dalam jumlah yang tepat, yakni 700 mg per hari untuk orang dewasa. Yang kedua, membentuk DNA. Fosfor memiliki fungsi sebagai bahan penting pembuat DNA. Mineral ini membentuk rantai DNA dalam bentuk fosfat. Tanpa adanya fosfor, tubuh Anda tidak bisa membentuk DNA, apalagi menyimpan informasi genetik di dalamnya. Yang ketiga, membantu kerja otot dan saraf. Bersama kalsium, fosfor punya manfaat dalam pemeliharaan otot dan sistem saraf agar selalu bekerja optimal. Bahkan, mineral ini jugalah yang menjaga fungsi jantung supaya tetap berdetak dan memompa darah secara teratur. Selain kerja otot, fosfor juga berperan penting dalam komunikasi antara sel saraf. Sistem saraf membutuhkan mineral ini untuk mengirimkan sinyal ke otak, serta membantu otak dalam bereaksi terhadap berbagai rangsangan dari luar. Dan yang keempat, menjaga keseimbangan tingkat keasaman atau pH darah. Fungsi fosfor yaitu mempertahankan nilai pH tubuh yang ideal sehingga seluruh sistem dapat bekerja sebagaimana mestinya. Arsen, arsenik atau arsenikum adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol AS dan nomor atom 33. Ini adalah bahan metaloid yang terkenal beracun dan memiliki 3 bentuk alotropik, yaitu kuning, hitam, dan abu-abu. Arsenik terbagi dalam 2 jenis, yaitu arsenik organik dan arsenik inorganik.
Arsenik organik biasanya digunakan dalam pembuatan insektisida atau obat pembunuh serangga yang tidak berbahaya bagi manusia jika dalam jumlah kecil. Arsenik inorganik biasanya digunakan di industri tekstil atau pertambangan yang bisa ditemukan dalam bentuk gas dan sangat beracun jika dihirup. Arsenik inorganik lebih berbahaya daripada arsenik organik. Apa sifat kimia pada unsur arsenik? Arsenik secara kimiawi memiliki karakteristik yang serupa dengan fosfor dan sering dapat digunakan sebagai pengganti dalam berbagai reaksi biokimia dan juga beracun. Ketika dipanaskan, arsenik akan cepat teroksidasi menjadi oksida arsenik yang berbau seperti bau bawang putih. Arsenik dan beberapa senyawa arsenik juga dapat langsung tersublimasi, berubah dari padat menjadi gas tanpa menjadi cairan terlebih dahulu. Zat dasar arsenik ditemukan dalam dua bentuk padat yang berwarna kuning dan metalik dengan berat jenis 1,97 dan 5,73. Apa sifat fisika pada unsur arsenik? Apa manfaat dari arsenik? Meski diketahui sebagai racun yang sangat berbahaya, arsenik ternyata memiliki sisi positif, terutama manfaatnya dalam dunia medis. Arsenik dalam dosis tertentu pernah digunakan mengobati beberapa penyakit seperti psoriasis, sifilis, ulkus kulit, dan penyakit persendian. Antimon adalah unsur kimia yang memiliki lambang Sb di tabel periodik dan nomor atom 51. Lambangnya diambil dari bahasa Latin stibium. Logam ini sangat rapuh, bersisik, dan kristal. Meskipun terkadang logam ini ditemukan dalam keadaan murni, tetapi lebih sering logam ini ditemukan sebagai sulfida. Stibnite Sb2S3 atau sebagai antinomis of heavy metals dan sebagai oksida. Logam ini memiliki konduktor panas dan listrik yang buruk dan memiliki kekerasan 33,5 pada skala Mohs. Orang telah memanfaatkan senyawa antimon selama ribuan tahun. Kita tahu bahwa salah satu mineral antimon, stibnite atau Sb2S3, digunakan dalam kosmetik Mesir 4 tahun atau 5.000 tahun yang lalu sebagai garis mata hitam. Kemudian penulis Romawi Pliny menggunakan nama stibium pada abad pertama Masehi. Dia mendapatkan simbol elemen modern untuk antimon, Sb, dari kata stibium. Menurut Pliny, mineral stibnite paling banyak ditemukan di antara biji perak. Pliny menggambarkan bagaimana stibnite dapat digunakan sebagai obat dan bagaimana jika dipanaskan terlalu kuat, itu akan berubah menjadi timah. Adapun sifat kimia dari antimon. Antimon merupakan unsur dengan warna putih keperakan, bentuk kristal padat yang rapuh, daya hantar listrik, dan panasnya lemah. Sebagai sebuah metaloid, antimon menyerupai logam dari penampilan fisiknya, tetapi secara kimia ia bereaksi berbeda dari logam sejati. Adapun sifat fisika dari antimon sebagai berikut. Antimon dimanfaatkan dalam produksi industri semikonduktor, dalam produksi diode dan detektor inframerah. Sebagai sebuah campuran, logam semu ini meningkatkan kekuatan mekanik bahan. Manfaat yang paling penting dari antimon adalah sebagai penguat timbal untuk baterai. Kegunaan-kegunaan lain adalah campuran anti gores, korek api, obat-obatan, dan pipa. Oksida dan sulfida antimon, sodium antimonat, dan antimon triklorida digunakan dalam pembuatan senyawa tahan api, keramik, gelas, dan cat. Antimon sulfida alami atau stibnite diketahui telah digunakan sebagai obat-obatan dan kosmetika dalam masa dini. Bismut adalah logam yang berbentuk kristal rapuh, berbaring di sisi kanan meja periodik. Bismut adalah logam diamagnetik paling alami. Logam ini tahan menjadi magnet dan ditolak oleh medan magnet. Nama bismut mungkin merupakan versi Latin dari kata Jerman kuno untuk bismut Westmat, yang berarti zat putih, yang mungkin dinamai menurut oksida putihnya. Bismut telah dikenal sejak abad ke-15. Pada tahun 1753, ahli kimia Perancis Claude Gefroide mendapatkan suatu unsur yang berbeda dari timbal.
Bismut juga memiliki ketahanan listrik yang luar biasa tinggi untuk logam. Konduktivitas termahalnya lebih rendah dari logam manapun kecuali merkuri. Logam dengan kristal tervalen ini memiliki sifat kimia mirip dengan arsen dan antimon. Dari semua jenis logam, unsur ini paling bersifat diamagnetik dan merupakan unsur kedua setelah raksa yang memiliki konduktivitas thermal terendah. Senyawa bismut bebas timbal sering digunakan sebagai bahan kosmetik dan dalam bidang medis. Berikut sifat fisika dari bismut. Bismut subsalicylate bekerja dengan cara memperlambat pertumbuhan bakteri penyebab diare. Selain itu, obat ini juga memiliki efek anti radang dan kemampuan untuk memicu penyerapan kembali cairan dan elektrolit sehingga bisa mengurangi kehilangan cairan akibat diare. Bismut subsalicylate juga bisa digunakan untuk mengobati infeksi Helicobacter pylori dan penggunaannya akan dikombinasikan dengan obat